Selamat sore semua, kembali lagi bersama kita di Kopikuy, podcast dari Divisi Aksi Strategis Himpunan Mahasiswa FH di UPH. Kita akan berbincang santai mengenai dan membahas mengenai isu-isu hukum yang sedang hangat nih. Di podcast kali ini kita mendapatkan kesempatan untuk berbincang santai dengan dosen kita, yaitu Pak Rizky Karo. Selamat sore Pak Rizky Karo. Halo, Monica, Agustin, dan pendengar nantinya. Terus juga kita kedatangan narasumber kita, yaitu ada Kak Graciana Jennifer yang bakal membagikan experience-nya dan juga bertukar pikiran sama kita semua di sini. Hai Kak. Halo Monica dan juga teman-teman semua. Selamat sore juga untuk Pak Karo. Pada hari ini topik yang kita bahas adalah mengenai perlindungan data pribadi, dan saya adalah Monica Agustin bersama rekan saya Kak Michael Sukma yang akan melanjutkan ke dalam sesi pertanyaan. Oke, jadi pertama-tama nih kita akan membahas dulu nih Pak. Seperti yang kita ketahui pada tahun 2002 ini, tentunya teknologi kan sudah semakin berkembang dan menjadi lebih canggih. Hal seperti mengakses informasi biodata seseorang bukanlah menjadi hal yang sulit lagi. Oleh karena itu sebenarnya, menurut Bapak seberapa pentingnya sih perlindungan data pribadi di era seperti sekarang dan filosofi urgensi dalam membentuk UU PDP ini? Oke, thank you HM, Himpunan Mahasiswa Fakultas Hukum UPH, dan teman-teman yang menyaksikan nantinya. Bagi saya gitu ya, rancangan undang-undang tentang pelindungan data pribadi ini sangat penting. Kalau tadi hari ini, 12 April, kita mendengar dari Ketua DPR bahwasannya masih masuk ke dalam prolegnas kembali. Itu jadi tahun depan masih akan dibicarakan pembahasannya secara lebih intensif gitu ya. Walaupun tadi tanggal 12 April siang tadi kan baru RUU PKS ya, penghapusan kekerasan seksual itu disahkan. Nah, ini sama halnya urgensinya dengan RUU PKS. Jadi RUU PDP dan RUU PKS itu sangat urgensi. Namun untuk RUU PDP ini sangat, menurut saya, kita sudah tidak bisa mengandalkan peraturan perundang-undangan yang tersebar secara kelembagaan gitu, khususnya terkait data pribadi yang beraneka macam gitu ya. Dan apalagi sekarang berbagai platform memerlukan data pribadi kita. Misalkan nama, lalu nomor rekening gitu ya. Bahkan sekarang nomor handphone pun walaupun tidak spesifik dimasukkan sebagai data pribadi, tapi itu merupakan data pribadi kita yang kita miliki. Seperti itu. Oke, mungkin makasih Pak Karo atas jawabannya. Mungkin sekarang saya pengen bergeser ke Graciana ya. Mungkin ini dari pertanyaan banyak teman-teman nih yang bertanya. Yang pertama, mungkin Grace bisa boleh tolong jelasin nggak sih bedanya antara PDP, RUU PDP ini sama Undang-Undang ITE gitu. Mungkin yang pertama itu. Nah, yang kedua, mungkin dari segi hukum administrasinya ya, saya pengen bertanya gitu. Kalau kita lihat sebenarnya PDP ini kan cakupan aspeknya itu luas ya, meliputi berbagai sektoral gitu kan. Karena dia sendiri ini sistem elektronik sebenarnya. Nah, kalau misalnya RUU PDP ini disahkan nantinya, akankah menjadi tumpang tindih gitu dengan undang-undang khusus yang lainnya gitu, misalnya undang-undang perbankan yang sudah ada ketentuan mengenai rahasia bank dan sebagainya, itu mungkin Grace. Oke, baik. Terima kasih, Sukma. Nah, sebenarnya tadi Pak Karo sudah sempat memberikan sedikit highlight kenapa kita membutuhkan RUU PDP itu sendiri. Dikarenakan undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang ada sekarang itu belum secara komprehensif mengatur mengenai perlindungan data pribadi, apalagi di tengah era society 5.0 di mana segala sesuatunya itu kan sangat berhubungan dengan teknologi informasi dan kita sangat sering sekali menggunakan data pribadi, sudah diuraikan dengan sangat baik oleh Pak Karo sebelumnya. Nah, perlu kita ketahui bahwasannya untuk menjawab pertanyaan Sukma yang pertama, Undang-Undang ITE itu belum memuat aturan tentang perlindungan data pribadi secara khusus dan secara komprehensif, di mana sejatinya kan perlindungan data pribadi ini kan merupakan sistem elektronik
elektronik yang meliputi perlindungan dari penggunaan tanpa izin, perlindungan oleh penyelenggara sistem elektronik, perlindungan dari akses, dan juga interferensi yang ilegal. Nah, dalam hal ini, maka kita butuh RUU PDP. Nah, yang mana RUU PDP sebagaimana berdasarkan rancangan yang paling terakhir, itu memiliki 4 aspek yang terkandung di dalamnya yang diatur, yaitu yang pertama adalah mengenai data user, yaitu pengguna data, kemudian yang kedua adalah pemilik data atau data owner, kemudian yang ketiga adalah flow data, dan yang terakhir adalah keamanan data. Nah, di mana satu persatunya itu berdasarkan apa yang dikatakan oleh beberapa sumber seperti Menteri Kominfo, itu mengatakan bahwa untuk yang pertama, yaitu berkaitan dengan pemilik data atau data owner, itu kan berbicara tentang bagaimana pemilik data harus mengupdate, melengkapi datanya yang akurat, kemudian data-data yang terkait dengan right to be forgotten, misalnya dalam keputusan pengadilan orang tersebut ternyata tidak bersalah, maka haknya harus ada di data, di mana datanya harus di-remove atau dihapus dari data-data yang beredar di data center di Indonesia. Kemudian yang kedua, yaitu unsur pengguna data atau data user, dalam hal ini berarti membicarakan, mengatur, meregulasikan mengenai bagaimana agar pengguna menggunakan datanya secara full sesuai dengan aturan secara legal, tetapi datanya juga akurat, terupdated, dan juga disampaikan sesuai dengan waktu yang diperlukan. Nah, hal ini kemudian berkaitan dengan penjagaan hak pemilik data dalam aliran data, sehingga yang ketiga yaitu berkaitan dengan flow data. Artinya data ini kan tidak bisa kita katakan sebagai sesuatu yang statis, kita masukkan kemudian dia berada di suatu data center, tetapi data ini kemudian mengalir dari pemilik data, pengguna data, dan digunakan dan dimanfaatkan, sehingga ini kan bergulir baik itu di dalam negeri maupun luar negeri. Sehingga dari situ kita membutuhkan yang namanya pengaturan flow data. Dan kemudian unsur yang terakhir yang menurut saya cukup penting ketika kita berbicara tentang hukum adalah berkaitan dengan keamanan data dan sanksi. Hal ini digunakan untuk menjaga agar data tidak digunakan secara tidak sah dan memunculkan sanksi yang mengikat dan memaksa bagi yang menggunakan data atau menguasai data secara tidak sah, baik itu sanksi pidana maupun sanksi denda lainnya. Nah, itu untuk jawaban atas pertanyaan Sukma yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah ini akan berpengaruh terhadap kedudukan undang-undang yang lain seperti peraturan perundang-undangan mengenai perbankan yang juga sudah menyinggung mengenai transaksi elektronik dan lain sebagainya? Menurut saya, undang-undang, peraturan perundang-undangan, baik itu dari peraturan tertinggi hingga peraturan pelaksana dan juknis dan juklak lainnya, itu kan harus memiliki suatu korelasi yang saling melengkapi satu dan yang lainnya. Ketika kita melihat masalah di masyarakat saat ini, di mana banyak sekali transaksi elektronik yang merupakan lingkup dari perbankan itu juga masih menjadi suatu masalah, maka ini munculkan urgensi. Balik lagi, kita butuh RUU PDP ini, sehingga bagaimana kemudian nanti kita implementasikan undang-undang dan segala peraturannya sesuai dengan skop masing-masing lembaga dan instansi secara bersamaan dan senada, sehingga tidak jadi tumpang tindih yang tadi sempat disinggung oleh Sukma. Menurut saya seperti itu. Kembali lagi kepada Sukma dan Monica. Oke, thank you Grace buat jawabannya. Jadi memang PDP ini skop dari ruang lingkupnya ini sebenarnya luas ya. Bukan hanya saja perlindungan, tetapi definisi perlindungan itu mencakup banyak hal gitu ya. Oke, thank you Grace. Oke nih, thank you banget ya Ci Grace, jawabannya keren banget. Selanjutnya aku mau nanya lagi sama Pak Karo nih. Kan sebenarnya kita tuh telah memiliki Permen nomor 20 tahun 2016 yang telah mengatur tentang perlindungan data pribadi. Tapi apakah Permen ini masih memiliki kekurangan sehingga perlukah UU yang berdiri secara independen untuk menangani kasus perlindungan data pribadi? Menurut Bapak gimana? Ya, Permen Kominfo nomor 20 tahun 2016 saat ini sudah baik, dalam artian sudah ada lingkup administratifnya yang dibuat khusus oleh Kominfo. Namun ini masih bermuatan administratif atau administrative law, gitu ya. Administrative law yang hanya mengatur sisi perizinan, sisi bagaimana jika ingin mau berusaha. Nah, terlebih data pribadi, baik kepemilikan, baik pengolahan, penyimpanan, hal itu semua kan menyangkut sebagai hak mendasar, gitu ya, atau privacy right. Bahwasannya
menurut saya tidak cukup hanya diatur dalam Permenkominfo. Namun memang suatu pembuatan peraturan perundang-undangan kan memerlukan waktu yang cukup panjang gitu ya, baik dari dengar publik, lalu penyusunan naskah akademis dan sebagainya. Permenkominfo ini menjadi langkah diskresi dari Menkominfo untuk ya peraturan perlindungan yang sifatnya sementara. Nah, Permenkominfo ini seharusnya memang ditingkatkan menjadi undang-undang yang mengatur spesifik seperti itu. Demikian, siapa? Monik. Oke, Pak. Makasih, Pak. Bakal lanjutin sama Kak Sukma. Oke, mungkin pertanyaan sekarang ke Grace ya, Grace. Mungkin aku mau bertanya, Grace, kalau RUU PDP ini ada nggak sih kayak history, mungkin apakah dilatar belakangi oleh perjanjian internasional, mungkin boleh tolong dielaborate dari international side of view-nya gitu. Oke, baik Sukma, terima kasih. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, sebenarnya apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Karo, bahwasannya berkaitan dengan perlindungan data pribadi itu merupakan hak dasar, hak pribadi dari setiap insan manusia. Sehingga bagaimana kita bisa menemukan bibit-bibitnya sebenarnya pada Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia, di mana memang setiap manusia itu berhak untuk dilindungi, termasuk data-datanya. Dalam hal ini data pribadi yang kita sebutkan dalam forum ini. Maka dari itu, sejatinya kalau misalnya kita berbicara tentang sumber hukum internasional dari perlindungan data pribadi, itu balik lagi ke hak-hak dasar yang dimiliki dari manusia sendiri. Oke, lalu selanjutnya aku mau nanya juga ke Ci Grace. Kan saat ini tuh kerap kali terjadi kebocoran data pribadi ya, Ci. Kayak contoh kasusnya aja tuh adalah kebocoran data dari Tokopedia pada Mei 2020 yang ramai jutaan akun pengguna e-commerce Tokopedia diduga telah bocor. Bahkan pemilik akun Twitter menyebut aktor peretas telah menjual database dari para korban-korbannya. Tokopedia sejumlah 91 juta akun seharga 5.000 US dollar telah dibocorkan di kebocoran data Komisi Pemilihan Umum. Bagaimana sih langkah yang harus kita ambil sebagai masyarakat untuk mencegah terjadinya kebocoran data pribadi? Sedangkan banyak sekali media besar yang kecolongan dan pernah mengalami kebocoran data pribadi. Menurut Kak Grace, gimana nih sebagai masyarakat umum kita untuk mengantisipasi hal tersebut? Oke, terima kasih Monica. Nah, mungkin ini bisa dijadikan salah satu hal yang penting untuk kita bicarakan, mengingat tadi aku udah nyampaikan bahwasannya yang paling terutama untuk ditegakkan adalah berkaitan dengan legal culture. Jadi bagaimana langkah-langkah dari masyarakat, pengguna data pribadi, dan juga pemilik data pribadi itu dapat sinkron dalam hal penggunaan data pribadi itu sendiri. Nah, ini menarik karena waktu itu aku juga sempat melakukan sedikit penelitian dengan Pak Rizky Karo-Karo tentunya, berkaitan dengan e-commerce yang kemudian data pribadinya bocor. Ini merupakan tanggung jawab siapa, gitu kan? Nah, tentunya kalau misalnya kita berbicara tentang contoh yang tadi sempat Monica katakan, yaitu Tokopedia, itu merupakan bukti bahwa masih lemahnya perlindungan data diri di Indonesia, terutama dari sisi penyedia layanan e-commerce. Oleh karena itu, menurut saya Tokopedia sudah sepatutnya meningkatkan lebih lagi keamanan halaman pelayanannya. Namun sekalipun demikian, tidak dapat kita pungkiri bahwa secara menyeluruh, tanggung jawab terhadap data pribadi seharusnya tidak menjadi tanggung jawab pihak penyedia layanan saja ke depannya, karena kita mengenal yang ada kesetimbangan hak dan kewajiban, baik itu dari pengguna dan juga penyedia layanan e-commerce. Dalam hal ini, maka masyarakat sebagai pengguna layanan juga harus semakin bijak dalam memilah layanan apa yang sepatutnya harus digunakan. Misalnya, ketika kita menggunakan layanan yang membutuhkan data pribadi untuk diisi terlebih dahulu, tentunya kita mengecek apakah laman tersebut merupakan laman yang secured atau tidak. Contoh yang paling nyata mungkin berkaitan dengan pemanfaatan aplikasi pinjaman online, di mana ketika kita mau menggunakan layanan pinjol tersebut, maka kita cek dulu nih, legal atau tidak layanan pinjol tersebut, sudah terdaftar atau belum di OJK, dan kemudian apakah halaman atau aplikasi yang disediakan oleh layanan tersebut sudah secured, bertanda gembok pada search bar atau belum. Mungkin lebih yang tindakan aktif masyarakat seperti itu yang harus kita tekankan di sini, Monica.
Oke Kak, benar banget sih karena menurut aku juga kebocoran data pribadi itu bukan hanya tanggung jawab pihak lain tapi juga terhadap diri kita sendiri karena kan bagaimanapun kita yang mengetahui tentang data pribadi kita sendiri dan kita yang harus bisa lebih mengetahui bagaimana cara kita mengantisipasi kebocoran data pribadi kita. Selanjutnya aku mau nanya nih Kak, menurut Kakak bagaimana cara korban untuk membersihkan nama mereka kembali setelah data mereka dipergunakan untuk hal yang tidak senonoh? Misalkan aja kayak ada kebocoran pribadi mengatasnamakan Kak Grace yang digunakan untuk meminjam uang kepada orang lain. Menurut Kakak tuh bagaimana sih untuk membalikan nama Kakak dengan dampak besar yang telah ditimbulkan oleh kerugian yang ditimbulkan oleh kebocoran data pribadi tersebut? Baik, terima kasih Monica. Nah, kebetulan banget kemarin aku baru aja nulis tentang bagaimana kemudian penyalahgunaan data KTP oleh orang yang tidak bertanggung jawab di layanan pinjaman online. Nah, tentunya ini masih menjadi suatu hal yang semacam ada kekosongan hukumnya. Karena apa? Karena sekalipun kita tahu nih, oke, tiba-tiba kita sebenarnya nggak ada menggunakan layanan kredit atau layanan pinjaman online, tapi tiba-tiba ada yang menagih hutang ke alamat kita. Contohnya seperti itu ya. Nah, lantas hal apa yang bisa kita lakukan? Sebenarnya tidak begitu banyak hal yang dapat kita lakukan selain berjaga-jaga dan upaya preventif untuk menjaga bahwa data pribadi kita pada mulanya tidak bocor ke publik. Tetapi ketika kita mungkin mengetahui dari mana letak kebocoran itu berasal, kita bisa melakukan upaya dua, yaitu upaya pidana dan juga perdata, di mana upaya pidana dalam hal ini berarti kita bisa melaporkan ke polisi, oh ada kebocoran data yang dilakukan oleh pihak ini. Oleh karena itu patut digugat karena kebocoran data tersebut kemudian disalahgunakan oleh oknum yang sudah kita ketahui orangnya siapa. Kemudian yang kedua dalam hal upaya perdata. Upaya perdata juga sama seperti pidana, di mana tidak jauh berbeda bahwasannya kita harus mengetahui gugatan kemana kita mengajukan gugatan tersebut. Artinya kita udah tahu nih orangnya siapa, baru bisa kita laporkan, baru bisa kita gugat dan kita tuntut. Tetapi kalau misalnya kita tidak tahu orangnya siapa, kemana kita harus mengadu? Mungkin selanjutnya bisa kita bahas bersama Pak Karo nih, karena Pak Karo udah menjadi praktisi hukum dalam bidang upaya hukum. Mungkin kita bisa minta sedikit pendapat dari Pak. Iya, Pak. Oke, ya saya melengkapi saja yang diuraikan oleh Grace. Bahwasannya benar kita sebagai konsumen dan juga masyarakat itu harus aware gitu ya, aware lalu apalagi kemarin banyak fenomena hukum metaverse gitu ya, di mana di situ malah ada kesengajaan gitu kan, kesengajaan karena ini lagi tren, lagi hits, akhirnya ikut-ikutan upload foto dengan KTP gitu ya, kartu tanda penduduk, dan itu sengaja gitu kan. Karena memang sebelumnya ada sosok yang berhasil menjual fotonya lalu cuan gitu ya. Akhirnya itu ya bisa dibilang satu sengaja. Mungkin mereka tahu dampak buruknya, tapi tetap dilakukan dengan alasan ekonomi gitu kan. Dengan dia naruh foto di situ lalu bombastis, akhirnya banyak yang membeli dengan mata uang metaverse tersebut. Nah, itu satu dari sisi kesadaran kita konsumen itu harus semakin digalakkan dengan sosialisasi gitu ya. Dengan acara kalian ini, Kopi Kui ini menjadi salah satu sosialisasi edukasi literasi digital bahwasannya ya data pribadi kita baik nama lengkap, nama ibu kandung gitu ya. Nah, nama ibu kandung kan jarang dipergunakan gitu ya. Nah, itu kan makanya eh, perbankan itu minta nama ibu kandung. Nah, itu salah satu alasan perbankan minta nama ibu kandung karena itu nama yang rahasia juga dan biasanya kan kita menggunakan nama family yakni ayah gitu. Lalu KTP, kartu tanda penduduk, nah NIK-nya itu kan juga menjadi data yang sifatnya sensitif. Nah, itu harus dijaga. Minimal kita tidak mengumbarnya sendiri. Itu satu. Yang kedua adalah awareness kita dengan password gitu ya. Nah, ini mungkin banyak terjadi di generasi Z ke atas, 1960-an gitu ya. Atau mungkin oma-oma kalian, tante kalian, kalau pernah kalian lihat mereka punya kartu kredit card atau debit card, di belakang itu ada password. Bener ya?
beberapa sih saya pernah menemukan kayak gitu ya. Mungkin itu takut lupa gitu kan. Jadi mereka nulisnya itu di belakang kartu itu. Lalu ya kalau hilang kan berarti ya sudah hilang juga gitu kan. Nah, langkah yang bisa kita lakukan memang ini agak PR, tapi ya kita mau nggak mau minimal menggunakan password gitu ya, password yang lumayan kuat, baik kombinasi nama yang susah ditebak ataupun kombinasi huruf dengan nama. Gitu, itu dari pencegahan dari sisi kita sendiri. Gimana dengan e-commerce gitu kan? Kalau tadi kita dahulu sempat dihebohkan dengan kasus kebocoran data pribadi e-commerce Tokopedia gitu ya. Di satu sisi memang eh, bisa dibilang Tokopedia juga korban juga gitu kan, karena kan pihak ketiga yang melakukan pembobolan dengan menggunakan metode hacker gitu ya, metode cracker meretas sistem keamanan yang sudah dirancang sedemikian rupa. Jadi satu sisi Tokopedia korban, konsumen juga korban. Dan akhirnya dilakukan gugatan ya waktu itu ya, gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun memang dalam hal ini Tokopedia memiliki tanggung jawab gitu, tanggung jawab untuk memperbaiki sistemnya, bukan hanya Tokopedia tapi berbagai e-commerce yang ada di Indonesia ataupun di dunia. Kalau tadi benar bahwasannya Indonesia bukan negara Uni Eropa gitu ya. Kalaupun mau buat semacam peraturan bersama yang mirip-mirip dengan GDPR ya, lingkupnya ASEAN gitu ya, ASEAN Data Protection Law misalkan kayak gitu. Sampai sekarang apakah sudah ada? Jawabannya belum ada. Gitu. Jadi masing-masing negara dari Indonesia, Singapura, Kamboja, Vietnam, Thailand dan lainnya itu masih memiliki regulasi masing-masing gitu. Jadi perlu juga ditingkatkan secara ASEAN gitu. Lalu dari sisi represif, represifnya memang bahwasannya konsumen itu kan lemah gitu ya. Dan kalau dulu kita ingat ada virtual police gitu ya. Kalau virtual police dulu untuk patroli kebebasan berpendapat. Nah, ini juga sebaiknya juga ditingkatkan dengan virtual police yang menyebarkan data pribadi seperti itu. Itu minimal ya ditegur gitu kan. Dan jika memang kita konsumen menjadi korban ya benar yang dibilang Graciana, kita bisa lapor ke polisi gitu ya. Atau kalau konteksnya itu pelaku jasa keuangan, maka ya yang berwenang adalah otoritas jasa keuangan. Ataupun kalau misalkan teman-teman nanti mendapatkan teror gitu ya dari pinjol, apakah itu orang yang memang kalian kenal ataupun tidak kenal, menurut saya abaikan saja. Kalau memang teman-teman memang tidak merasa pernah menjadi personal guarantee atau jaminan perorangan atau nomor telepon darurat. Itu demikian Monica dan Michael. Oke, terima kasih Pak Rizky atas jawabannya. Mungkin saya ingin bertanya kepada Grace, jika memang nanti RUU PDP ini sudah disahkan gitu ya oleh pihak pemerintah, menurut pandangan Grace, siapa sih yang sebenarnya harus menjadi lembaga pengawas dari perlindungan data pribadi ini gitu? Apakah dari pihak pemerintahan juga atau harus dibuat lembaga independen gitu? Oke, terima kasih Sukma. Nah, ini salah satu pertanyaan yang menurut saya juga pro dan kontra. Banyak yang merasa, oh ini harus ada di bawah lembaga Kementerian Kominfo. Tapi ada juga yang merasa, enggak, dia harusnya sifatnya seperti KPK. Dia merupakan state auxiliary organ. Nah, dalam hal ini saya memiliki keberdirian saya dalam diberikannya suatu lembaga pengawas data pribadi yang sifatnya adalah lembaga independen layaknya KPK dalam format state auxiliary organ. Kenapa? Karena saya berpikir dari konsekuensi logis sederhana. Misalnya, ketika kita berbicara tentang peraturan perundang-undangan, tidak mungkin undang-undang mengawasi undang-undang yang setara.
dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Tetapi akan lebih logis ketika ada suatu hal yang lebih tinggi mengawasi hal yang tidak terikat kepadanya. Dalam hal ini ketika kemudian lembaga pengawas data pribadi berdiri sebagai lembaga independen atau state auxiliary organ, sebagaimana saya sampaikan sebelumnya, maka ini memberikan suatu ruang untuk mengawasi dan menginvestigasi apabila adanya dugaan-dugaan kebocoran data pribadi yang dilakukan oleh kementerian, baik itu dari Kominfo sendiri maupun kementerian-kementerian yang lain. Karena ketika kita berbicara tentang lembaga pengawas data pribadi, kita kan tidak berbicara tentang mengawasi yang swasta saja, tetapi kita juga mengawasi apa yang dari pemerintah, apa yang bergulir di pemerintah. Maka dari itu lebih tepatnya kalau misalnya dia memang tetap berasal dari pemerintahan, tetapi dalam bentuk state auxiliary organ yang juga bisa mengawasi lembaga-lembaga yang lain, baik itu dari kementerian dan segala turunan yang ada di Indonesia. Menurut saya seperti itu. Oke, itu dari pandangan Grace. Kalau menurut Pak Rizky, bagaimana Pak? Apakah sama dengan Grace harus membuat lembaga independen atau bagaimana Pak? Ya, saya setuju bahwasanya lembaga independen ini atau otoritas independen ini sangat penting ya dan harusnya memang terpisah dari kementerian yang ada yang tupoksinya tentang data pribadi gitu karena ya otoritasnya pasti harus melakukan investigasi gitu kan lalu akan melakukan koreksi koreksi baik kepada lembaga pemerintah yang menyelenggarakan lalu mengoperasikan, mengolah, menyimpan data gitu ya, dan bahkan memberikan nasihat atau rekomendasi. Kalau dulu pernah terjadi dugaan kebocoran data KPU, gitu kan? Nah, jadi eh, harus ada juga komisi yang di luar KPU yang ikut melakukan investigasi. Satu untuk objektivitas, lalu juga untuk lead-nya gitu ya, siapa sih yang melakukan supervisornya gitu. Lalu lembaga independen ini nanti ya kurang lebih akan memberikan rekomendasi baik kepada lembaga pemerintah ataupun swasta yang diduga mengalami peretasan. Nah, memang sampai saat ini masih menjadi tarik ulur ya, karena sangkut pautnya dengan kewenangan pemerintahan. Lalu sangkut pautnya tentang aparatur sipil negara dan nyangkut nyangkut juga permasalahan dengan pendanaan gitu kan. Apakah dananya mau terpisah gitu kan? Lalu bagaimana dengan ASN-nya? Apakah ASN di masing-masing instansi ditarik di situ gitu kan? Ini masih menjadi tarik ulur dari Kominfo khususnya, lalu Kemenpan RB dan juga masuk juga kategori BSSN atau Badan Siber Sandi dan Negara. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih pilih otoritasnya ini independen. Demikian, Michael dan Monica. Oke, kalau gitu Pak dan Kak Grace, udah baik nih hari ini topik yang kita bicarain dari mulai gimana cara kita mengantisipasi tentang UU Permen juga dan hal-hal lain yang menyangkut tentang data pribadi. Dari pertanyaan kita sudah selesai semua. Mungkin dari para narasumber, Kak Grace atau Pak Karo, ada pesan-pesan atau kesimpulan yang ingin disampaikan kepada teman-teman yang sedang menonton kita? Boleh untuk dipersilahkan. Oke, baik. Kalau misalnya dari aku pribadi, mungkin kita sebagai generasi muda, sebagaimana yang tadi sudah disinggung nih oleh Pak Rizky Karo-Karo, masih banyak banget generasi Z yang agak kurang peduli dengan kerahasiaan data pribadinya. Yuk, mari kita sadari, karena data pribadi yang kita rahasiakan sekarang mungkin bisa menjadi hal yang sangat bermanfaat buat kita nanti. Biar kita jangan hidup dengan penuh ancaman-ancaman cyber yang semakin marak terjadi. Mungkin dari aku itu. Dilanjutkan oleh Pak Karo. Oke, thank you Grace. Sangat inspiratif dari perwakilan. Kamu alpha ya berarti ya? Kamu masih milenial.
Z, Pak. Udah masuk Z saya. Oh, oke. Ya, yang pertama, ini kegiatan yang sangat positif banget gitu ya. Literasi digital, khususnya yang sifatnya preventif. Preventif agar data pribadi kita tidak secara sengaja kita umbarkan gitu ya. Misalkan ini mau liburan gitu ya, mau libur Lebaran dan Paskah gitu ya, masih dalam satu rangkaian cuti bersama. Kadang kita senang nih kan upload foto tiket gitu kan, atau boarding pass, atau yang punya kesempatan ke luar negeri dia upload foto nomor paspor atau nomor visanya. Nah, menurut dia keren gitu kan, cuma ternyata itu ada konsekuensinya. Bisa datanya diretas gitu kan. Nah, itu satu. Lalu kalau memang eh, amit-amit kita menjadi korban gitu ya, memang menurut saya kalian atau kita sebaiknya langsung melaporkan kepada otoritas yang berwenang. Misalkan OJK, itu di nomor call center kalau saya tidak salah ingat 157. Kalau yang sifatnya literasi keuangan. Atau kalau misalkan dia pinjol ilegal, selain OJK bisa lapor ke patroli siber gitu ya. Itu kalau yang sifatnya melalui gadget. Kalau tidak ada gadget ya kita harus datang ke Polres minimal atau polisi, ke kantor polisi resort gitu. Misalkan saya di daerah Jakarta Pusat, ya saya datang ke Polres Jakarta Pusat. Atau kalau Gresiana di daerah mana gitu ya, Sumatera Barat, ya datanglah ke Polres yang ada di situ. Tapi yang paling penting adalah kesadaran dari diri kita sendiri bahwasannya data pribadi kita ya jangan disebarkan. Baik dibuat dalam status, dalam postingan macam-macam gitu ya, ataupun sampai kita menjualnya di metaverse itu jangan sampai dilakukan gitu. Demikian Monik dan Michael. Oke deh, Pak dan Kak Grace. Jadi pada intinya perlindungan data pribadi itu tidak hanya dapat dilaksanakan dengan mengesahkan RUU PDP aja, tapi juga yang bersifat menanggulangi, namun diperlukan pula kesadaran dari diri pribadi kita masing-masing atau awareness serta literasi dari masyarakat itu sendiri sebagai upaya preventif dari perlindungan data pribadi kita.